Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Kini AI ini juga bentuk penyalahgunaan teknologi AI. Seorang mahasiswa Universitas Udayana Bali diduga tega mengedit ratusan foto teman kuliahnya menjadi foto tidak senonoh. Hai, kamu pernah pakai AI buat nyelesain tugas kuliah? Atau nyontek jawaban AI pas ujian online? Tenang, kamu nggak sendirian. Tapi kita perlu mikir, ini masih etis nggak sih? Di zaman digital ini, kecerdasan buatan makin gampang diakses. Mahasiswa bisa pakai buat nulis esai, jawab soal, bahkan bikin skripsi. Masalahnya bukan sekedar boleh atau enggak, tapi juga soal nilai moral, tanggung jawab, dan otentisitas diri. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal filsafat di kehidupan akademik. Jadi, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas dari sisi filsafat, bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi AI. Manusia bisa melanggar nilai-nilai filsafat saat menggunakan AI secara tidak bijak. Dalam aspek ontologi, manusia sering menyamakan AI dengan makhluk hidup. Padahal, AI hanya sebuah mesin. Kemudian secara epistemologis, manusia kerap menerima keputusan AI tanpa tahu prosesnya, bahkan menyebarkan informasi yang salah. Dalam aksiologi, manusia memakai AI untuk hal yang tidak etis, seperti diskriminasi dan juga pelanggaran privasi. Oleh karena itu, manusia perlu menggunakan AI dengan tanggung jawab moral dan juga nilai kemanusiaan. Penyalahgunaan AI berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Mahasiswa kehilangan kemampuan berpikir kritis karena terbiasa bergantung pada jawaban instan tanpa adanya riset. Nilai pun jadi tidak mencerminkan pemahaman dan hanya hasil dari salinan. Sehingga dosen kesulitan menilai keaslian tugas dan kepercayaan akademik pun menurun. Saat lulusan jatuh ke dunia kerja, mereka akan tak siap dalam menghadapi tantangan asli di dunia kerja karena tidak biasa berpikir kritis dan bertanggung jawab. Secara filosofis, ini adalah kritis eksistensi manusia sebagai makhluk yang berpikir kritis dan hanya jadi operator sebuah sistem dan teknologi. Dengan melihat permasalahan ini, kita bisa mengetahui solusi dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mahasiswa harus memahami bahwa AI bukan sumber kebenaran mutlak. AI sebenarnya diposisikan sebagai alat bantu dalam proses berpikir dan mencari kebenaran, bukan sebagai pengganti peran manusia sebagai subjek ilmu. Mahasiswa harus menanamkan nilai-nilai bahwa ilmu bukan sekedar alat meraih nilai tinggi, tetapi sarana untuk menjadi manusia bermoral, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Pemanfaatan AI juga harus selaras dengan nilai-nilai kejujuran, akademik, dan tanggung jawab moral. Intinya, kita perlu ingat bahwa AI itu cuma alat bantu. Sebagai mahasiswa MIPA, kita harus tetap kritis dan tidak menyerahkan sepenuhnya proses belajar pada mesin. Ilmu pengetahuan itu bukan cuma soal rumus dan nilai, tetapi juga tentang pembangunan karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Akhir kata dari semua ini, mari kita gunakan AI dengan bijak sebagai teman belajar, mengganti akal sehat dan hati nurani kita. Tiempo, me encuentro aquí en Salamaleco, Malecon Salah. Lu jalannya ngikutin gue, lu jangan bikin jalan sendiri. Kalau gue ngikutin lu, ngeleding gue.